Salah satu rukun salat adalah membaca suratul Fatihah. La salata illa biqiraatil Fatihah. Tak sah salat seseorang itu kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Timbul pertanyaan, bagaimana jikalau seseorang melaksanakan salat, dia baca surah Al-Fatihah dari awal hingga akhir, tapi bacaannya tidak betul. Bacaannya ada kesalahan, ada kekeliruan. Apakah salatnya sah? Maka pertanyaan ini dijawab oleh para ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'i dalam berbagai kitab-kitab mereka. Salah satunya adalah Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib. Dia mengatakan, wa man asqata minal Fatihati harfan, barang siapa yang menggugurkan, asqata, menghilangkan salah satu huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah, atau tasydidatan, atau menghilangkan atau meringankan tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah, atau abdala harfan minha biharfin, atau mengganti salah satu huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah, lam tasihha qira'atahu. Ketika itu terjadi, maka tidak sahlah bacaannya. Wala salatuhu, ketika tak sah bacaannya, secara otomatis maka tak sah pula salatnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari uraian tadi? Ada 3 kesalahan besar di saat membaca surah Al-Fatihah. Apabila salah satu kesalahan besar ini terdapat di saat kita baca, maka surat kita tidak sah. Apa yang pertama? Yang pertama tadi adalah isqatul harfi min hurufil Fatihah, menggugurkan, menghilangkan salah satu huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah. Contoh, ada seseorang membaca Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Isqatul harfi, dia menghilangkan huruf. Huruf apa yang dihilangkannya? Huruf waw. Ini contoh. Dia baca Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Seharusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, isqatu atau menggugurkan, atau takhfiful musyaddah, menggugurkan, menghilangkan atau meringankan tasydid. Banyak di dalam surah Al-Fatihah itu tasydid. Salah satunya Maliki yaumiddin. Mid, huruf dalnya ada tasydid. Mid-din. Kalau di dalam tajwid ketika ada huruf tasydid, maka ditekan huruf tersebut 1 alif 2 ketukan. Mid, 2 ketukan. Maliki yaumiddin. Dibacanya Maliki yaumiddin. Atau juga di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga banyak kita dengar terjadi kesalahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kesalahan terbesar yang kedua. Yang ketiga, ibdalul harfi, mengganti, menukar bunyi huruf. Contoh, dia tukar bunyi huruf ghain menjadi huruf kha dalam ayat ghairil maghdubi alaihim. Huruf ghain, mam, dia baca ghairil
maghdubi alaihim, digantinya huruf ghain menjadi huruf kha. Atau yang paling fatal menjadi huruf g, ghairil maghdubi alaihim. Atau di ayat yang lain atau di huruf yang lain dia ganti bunyi huruf dot menjadi huruf dal. Waladdallin, dia baca waladdallin, dia ganti huruf dot menjadi huruf dal. Ini juga merupakan kesalahan besar. Apabila yang tiga ini ada di saat kita membaca, maka tak sahlah bacaan kita, secara otomatis tak sah pula lah sholat kita. Ini kesalahan besar. Sebagai tambahan, juga terjadi kesalahan kecil di saat orang membaca surah Al-Fatihah. Salah satunya adalah melanggar mad asli, mad tabi'i, yang satu alif dua ketukan kadang-kadang berlebih. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang pertama betul, satu alif dua ketukan, iyyaka tapi di iya yang kedua bertambah dia menjadi 5 ketukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya harus sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau ihdinas siratal mustaqim. Huruf satu alif dua ketukan bertambah dia menjadi 45. Seharusnya ihdinas siratal mustaqim, dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Ini juga kesalahan, tapi tidak termasuk kesalahan besar. Ada lagi kesalahan sebagai tambahan, dia menggunakan yang ijhar di dalam suratul Fatihah. Ada yang ijhar, an nun mati berjumpa dengan ain, izhar. Mim mati berjumpa dengan huruf ta, ijhar syafawi. Dibacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Ini salah. Seharusnya tidak ada gunnah di situ. Sebagusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim. Ini juga kesalahan. Kalau kita telusuri masih banyak lagi kesalahan-kesalahan, tapi paling tidak 3 kesalahan besar tadi. Yang pertama, isqatul harfi, menghilangkan, menggugurkan huruf. Isqatu atau takhfiful musyaddah, menghilangkan atau meringankan tasydid. Ibdalul harfi min hurufil Fatihah, menghilangkan huruf yang ada dalam salah satu huruf di dalam surah Al-Fatihah. Jalan keluar bagi kita, tak ada waktu terlambat untuk belajar. Belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada faktor usia, teruslah belajar kita. Kita ikut pendidikan klasik orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu membaca surah Al-Fatihah itu, belajar membacanya kadang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Dipanggil guru, kemudian khusus membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kenapa orang dulu seperti itu? Karena mereka yakin dengan kitab-kitab yang dikarang para ulama kita, bahwa ketika salah bacaan Fatihah maka tak sahlah sholat kita. Tapi sekarang tidak demikian lagi. Orang sudah mulai tak tahu kita entah kenapa, tak mau lagi belajar untuk mempelajari bacaan-bacaan khusus surah Al-Fatihah.
harus kita dengarkan bacaan kita kepada orang yang pandai, kepada ahlinya. Kalau sendiri kita yang benar, kita merasa memang bacaan kita sudah betul. Tapi untuk mengetahui bacaan kita betul atau tidak, kita dengarkan kepada guru-guru kita. Belajar untuk membaca surah Al-Fatihah. Ketika sudah belajar, tetapi tak juga bisa betul membacanya, maka dalam hal ini, maka bacaan Fatihahnya sudahlah memadai. Karena memang tak ada kemampuannya untuk membaca benar, tetapi dia sudah berusaha untuk belajar. Apalagi menjadi seorang imam. Imam itu bukan seorang sembarangan. Imam itu harus bacaannya juga bagus, terutama bacaan surah Al-Fatihahnya. Itu makanya para ulama Syafi'i mengatakan la tasihhu qadwatul qari'i bil ummi. Tidak sah salat seorang yang bacaan surah Al-Fatihahnya bagus berimam kepada imam yang bacaan Fatihahnya tidak bagus. Itu makanya imam itu harus bacaannya yang bagus.